Selamat datang di Kata Baca. Di channel ini kami membuka pintu menuju dunia pengetahuan dan petualangan literer. Kami merangkum dan mengulas buku-buku bermutu. Kami berharap dapat memberi Anda wawasan berharga. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan berikan komentar jika Anda menginginkan buku tertentu untuk kami ulas atau rangkum. Mari bersama-sama menjelajahi dunia kata-kata dan memperkaya pikiran kita. Buku The Wealth of Nations karya Adam Smith, 1723-1790, adalah karya monumental yang telah membentuk dasar pemikiran ekonomi politik modern. Diterbitkan pada tahun 1776, karya ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan sistem ekonomi pasar dan kapitalisme. Meskipun telah berlalu lebih dari 2,5 abad sejak penulisannya, buku ini tetap relevan dan terus memengaruhi perkembangan pemikiran ekonomi. Dalam perjalanan pikiran ini, Adam Smith menggambarkan serangkaian konsep yang mencakup tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga dimensi filosofis dan etis. Dari pemahaman akan pembagian kerja hingga pandangan terhadap peran pemerintah, Smith mengeksplorasi dinamika rumit antara pasar, masyarakat, dan pemerintah. Pengantar ini akan merinci tema-tema kunci yang diuraikan dalam The Wealth of Nations, menyelidiki pandangan Smith tentang pembagian kerja, pasar bebas, teori nilai, peran pemerintah, dan, yang tak kalah penting, aspirasi untuk mencapai kemakmuran bangsa. Melalui perjalanan ini, kita akan memahami bagaimana pandangan-pandangan Smith tidak hanya membentuk dasar bagi pemikiran ekonomi modern, tetapi juga memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana elemen-elemen ini saling terkait dan berkontribusi terhadap masyarakat yang sejahtera. Dengan merinci tema-tema utama dalam buku ini, kita dapat mengeksplorasi bagaimana pemikiran Smith tetap relevan dan mendalam hingga hari ini, terus membimbing pembuat kebijakan, ekonom, dan pemikir sosial dalam memahami kompleksitas sistem ekonomi dan aspirasi untuk mencapai kemakmuran yang berkelanjutan. The Wealth of Nations karya Adam Smith merupakan karya klasik yang memainkan peran sentral dalam sejarah pemikiran ekonomi politik. Buku ini merangkum pandangan-pandangan penting tentang ekonomi modern dan konsep-konsep yang membentuk dasar bagi perkembangan sistem ekonomi pasar. Salah satu tema utama yang diangkat dalam buku ini adalah konsep pembagian kerja. Adam Smith mengamati bahwa memecah pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Meskipun demikian, ia juga mengakui risiko-risiko seperti kebosanan dan penurunan keterampilan pekerja yang terkait dengan pendekatan ini. Pasar bebas juga menjadi fokus sentral dalam karya ini, dengan Smith mempertimbangkan bagaimana pasar dapat mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah yang berlebihan. Dia meyakini bahwa pasar bebas, jika berfungsi optimal, dapat menciptakan harga yang adil, mendorong inovasi, dan menciptakan persaingan yang sehat. Namun, Smith juga mengakui kelemahan pasar bebas, termasuk potensi ketidakadilan sosial. Teori nilai yang dikemukakan oleh Smith menekankan peran tenaga kerja dalam menentukan harga barang dan jasa. Baginya, harga ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Meskipun demikian, ia juga mengakui bahwa faktor-faktor lain, seperti permintaan dan persediaan, dapat mempengaruhi harga. Meskipun Smith membela pasar bebas, dia juga menyadari peran penting pemerintah dalam mengatur ekonomi. Pemerintah diharapkan untuk menjaga keamanan dan keadilan di pasar, serta memberikan dukungan kepada sektor-sektor penting seperti pendidikan dan infrastruktur. Tema utama yang menjelma dari The Wealth of Nations adalah pencapaian kemakmuran bagi suatu bangsa. Menurut Smith, kemakmuran dapat dicapai melalui produksi yang efisien, pasar bebas yang berfungsi baik, dan kebijakan pemerintah yang bijaksana. Namun, ia juga menekankan bahwa keadilan sosial dan distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya adalah unsur krusial untuk mencapai kemakmuran yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, karya ini tidak hanya membahas aspek-aspek ekonomi, tetapi juga memberikan dasar filosofis bagi pemikiran ekonomi politik modern yang terus berkembang hingga saat ini. Adam Smith, melalui The Wealth of Nations, secara khusus menyoroti peran dan implikasi peran pemerintah.
Meskipun ia menjadi advokat pasar bebas, ia tidak menutup mata terhadap kebutuhan akan intervensi pemerintah dalam mengatur ekonomi. Pemerintah dianggap sebagai pengawas yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan keadilan di pasar, mengatasi kegagalan pasar, dan memberikan dukungan kepada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Kemudian, tema yang tidak kalah penting adalah aspirasi mencapai kemakmuran bangsa. Bagi Smith, kemakmuran bukan hanya mencakup pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melibatkan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Pemikiran ini memberikan dimensi etis pada pandangan ekonominya, menegaskan bahwa kesuksesan suatu bangsa tidak hanya dapat diukur dari segi materi, tetapi juga dari tingkat kesejahteraan dan keadilan yang dirasakan oleh seluruh masyarakat. The Wealth of Nations menciptakan dasar bagi banyak teori ekonomi dan kebijakan ekonomi yang berkembang sepanjang sejarah. Karya ini terus memberikan inspirasi bagi pemikir ekonomi modern dalam mengeksplorasi kompleksitas hubungan antara pasar, pemerintah, dan masyarakat. Sementara beberapa prinsip yang diuraikan oleh Smith masih tetap relevan, pengaruh buku ini telah meluas ke berbagai bidang, termasuk filsafat politik dan sosiologi ekonomi. Dalam mengakhiri, The Wealth of Nations bukan sekadar buku tentang ekonomi, ini adalah sebuah karya monumental yang merangkum pandangan filosofis dan praktis tentang bagaimana suatu masyarakat dapat mencapai keberhasilan ekonomi dan kesejahteraan. Meskipun ditulis pada abad ke-18, dampaknya masih terasa kuat pada zaman sekarang, mengingatkan kita akan kompleksitas dan dinamika yang terlibat dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam kelanjutan pemikiran Adam Smith, The Wealth of Nations juga menyoroti pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran. Smith percaya bahwa investasi dalam pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dipandang sebagai upaya yang mendasar untuk menciptakan masyarakat yang lebih terdidik, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, buku ini menciptakan landasan bagi konsep-konsep tentang keadilan distributif. Meskipun Smith mendukung prinsip pasar bebas, ia juga menyoroti perlunya distribusi kekayaan yang adil. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya bergantung pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada cara kekayaan dan peluang diantarkan kepada seluruh anggota masyarakat. Konsep ini menunjukkan kepekaan Smith terhadap aspek-aspek sosial dan etis dari sistem ekonomi yang diusungnya. Penting untuk diingat bahwa The Wealth of Nations tidak hanya memberikan pandangan optimis tentang pasar bebas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan peringatan terhadap potensi ketidaksempurnaan pasar dan ketidakadilan sosial. Hal ini mencerminkan pendekatan holistik Smith terhadap ekonomi, di mana elemen-elemen ekonomi, sosial, dan moral diintegrasikan untuk mencapai tujuan kemakmuran yang seimbang. Pemikiran Adam Smith terus mempengaruhi dan mengilhami berbagai aliran pemikiran ekonomi dan kebijakan hingga hari ini. Sebagai salah satu karya terpenting dalam sejarah pemikiran ekonomi, The Wealth of Nations tetap menjadi rujukan utama bagi mereka yang ingin memahami dasar-dasar sistem ekonomi modern dan kompleksitas interaksi antara pasar, pemerintah, dan masyarakat. Dalam mengeksplorasi The Wealth of Nations karya Adam Smith ini, kita telah menyusuri koridor-koridor pemikiran yang membentuk dasar bagi sistem ekonomi modern. Karya ini, yang terpahat lebih dari 2 abad yang lalu, tidak hanya menggambarkan pandangan tentang pembagian kerja, pasar bebas, dan peran pemerintah, tetapi juga menawarkan landasan etis bagi pembangunan masyarakat yang sejahtera. Sebagai penutup, The Wealth of Nations bukan hanya sebuah buku tentang ekonomi, ini adalah refleksi mendalam tentang bagaimana masyarakat dapat mencapai kemakmuran yang seimbang. Dalam melibatkan elemen-elemen ekonomi, sosial, dan moral, Adam Smith menawarkan pandangan holistik tentang bagaimana hubungan kompleks antara pasar, pemerintah, dan masyarakat dapat membentuk fondasi untuk perkembangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kita dapat melihat kembali pada karya ini sebagai panduan yang memandu kita dalam memahami dinamika global saat ini dan merencanakan masa depan yang lebih baik.
Sebagai warisan pemikiran Adam Smith, The Wealth of Nations tetap menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang berusaha memahami, membentuk, dan memperbaiki sistem ekonomi demi keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Demikian tadi The Wealth of Nations karya Adam Smith. Persembahan dari Kata Baca. Sampai jumpa di buku yang lain. Terima kasih.